Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Sikap kaum Quraisy dalam menyikapi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas pada tidak menerimanya, tetapi lebih daripada itu. Mereka mempersempit gerak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi dan menyakiti siapapun yang hendak mengikuti Islam dengan menggunakan berbagai cara. Usaha mereka untuk menyakiti kaum muslimin itu semakin hari semakin bertambah kejam. Tidak hanya terhadap mereka yang memeluk agama Islam, tetapi kekejaman itu juga menimpa kepada istri dan anak-anak serta kerabat mereka. Situasi seperti itu akhirnya memaksa Rasulullah SAW dan orang-orang yang telah beriman beserta keluarga mereka mengungsi di Syi'ib Abu Thalib. Mereka diboikot dan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diberi bahan makanan. Sudah Nabi keluar dari pemboikotan itu, ujian dan kesulitan masih terus bertubi-tubi menimpa beliau, yaitu dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib, disusul dengan wafatnya istri tercinta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, kemudian sikap penolakan dan kekerasan dilakukan oleh orang-orang Taif ketika beliau meminta dukungan mereka. Tetapi episode ini berakhir dengan sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi diperjalankan pada suatu malam ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke seluruh langit hingga sampai pada satu tingkat ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Jadi episode ini sekalipun diawali dengan pemboikotan dan embargo dari kaum Quraisy, tetapi episode ini diakhiri dengan peristiwa Mi'raj yang agung, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dipelajari berikutnya dalam pelajaran sirah nabawiyah. Hamzah adalah paman Rasulullah SAW sekaligus saudara sepersusuan beliau. Awal keislaman Hamzah sebagaimana dituliskan dalam buku-buku sirah, ketika seorang budak wanita dari Abdullah bin Ju'an berada di sebuah tinggalnya, ia melihat Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah SAW di bukit Safa. Saat itulah Abu Jahal memaki-maki dan menyakiti Rasul. Tapi Rasul tidak menanggapinya dengan satu patah kata pun. Tidak berselang lama, Hamzah bin Abdul Muthalib datang dari berburu sambil menyandang busur panahnya. Kemudian sang budak wanita tersebut memberitahukan kepada Hamzah apa saja yang ia saksikan. Hamzah yang merupakan seorang pemuda Quraisy yang berkepribadian dan mempunyai harga diri yang tinggi, tersik emosi amarahnya. Hal ini memang atas izin Allah yang hendak memuliakannya dengan Islam. Oleh karena itu, Hamzah pun bergegas dan bersiap-siap bertemu dengan Abu Jahal. Hamzah pasti akan menyakitinya. Oleh karena itu, ketika masuk masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk di antara kaumnya. Hamzah pun berjalan menuju Abu Jahal, dan ketika Abu Jahal berdiri menyambutnya, maka Hamzah mengangkat busur panahnya dan memukulkan kepada kepala Abu Jahal sampai terluka dengan luka yang cukup serius. Hamzah lalu berkata, "Apakah kamu mencaci maki Muhammad? Aku sekarang mengikuti agamanya dan mengucapkan kalimat yang ia ucapkan. Silakan kamu balas perlakuanku ini jika kamu berani." Maka ada beberapa orang laki-laki dari Bani Makhzum yang berdiri hendak membantu Abu Jahal, tetapi Abu Jahal melarang mereka. Begitulah seterusnya Hamzah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sekian untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.